Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Pulau Sumatera. Bersama saya Wan Hasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Medan. Pemirsa, Persekutuan Lansia HKBP Distrik 31 Medan Utara menggelar perayaan Natal di Gereja HKBP Gria Martubung. Sejumlah acara diantaranya menyanyikan pujian, khotbah, dan doa bersama dilakukan dengan mengharapkan doa agar para lansia diberkati kesehatan. Sebanyak 200 jemaat terdiri dari Persekutuan Lansia, HKBP Distrik 31, warga dan tokoh masyarakat mengikuti perayaan Natal 2022 yang digelar di Gereja HKBP Gria Martubung. Pada pembukaan kebaktian Natal ditandai dengan masuknya barisan prosesi yang terdiri dari pendeta, pengurus, penasehat, dan pendiri badan kerjasama antar gereja diiringi dengan menyanyikan lagu-lagu pujian. Natal tahun ini mengambil tema Jangan Takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas 2 ayat 10 yang dipimpin oleh Pendeta Suwandi Sinambela menyampaikan kepada jemaat kiranya pesta kelahiran Tuhan Yesus memohon doa agar dijauhkan dari rasa takut untuk lansia yang sudah tua. Natal ini mempersatukan semua jemaat lansia yang ada di Gereja HKBP Distrik 31 Medan Utara. Harapan kita, semua lansia yang ada di Gereja HKBP Distrik 31 Medan Utara sesuai dengan harapan pucuk pimpinan HKBP Opui Eporus supaya lansia itu menjadi orang tua yang sehat dan berbahagia. Saya melihat kegiatan ini luar biasa. Sangat bahagia semua lansia, semua bersemangat beribu-ribu dan ikut mengikuti semua daripada peraturan-peraturan baik di bidang COVID maupun bidang yang lain untuk menuntut segala kesehatan dan peraturan kita yang ada di Indonesia ini. Harapannya di Natal tahun ini bisa para lansia sehat dan semua program-program yang diperbuat oleh pengurus lansia boleh terlaksana dan semakin meningkat di tahun 2023. Perayaan Natal ini juga diharapkan menambah semangat dan diberkati kesehatan bagi para lansia untuk menjalani hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. DPD Partai PKS Kota Medan melaksanakan kolaborasi sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis bersama anggota DPR RI Haji Hidayatullah SE. Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kota Medan. Pemirsa, Partai PKS Kota Medan melaksanakan kolaborasi sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kota Medan bersama Haji Hidayatullah SE yang merupakan anggota DPR RI fraksi PKS Kota Medan. Dengan penerima manfaat dalam agenda ini sebanyak 4.200 orang. Dan seperti apa kira-kira kegiatan ini? Saya akan berbincang dengan Ketua DPD PKS Kota Medan. Sudah ada Bapak Haji Kasman Marsakti Lubis LCMA. Iya Bapak, mungkin bisa dijelaskan mengenai agenda sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Alhamdulillah pada hari ini DPD PKS Kota Medan berkolaborasi dan bekerja sama dengan Bapak Haji Hidayatullah SE dalam rangka sembako murah, bakti sosial, dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Dengan dibuatnya kegiatan ini, bagaimana masyarakat Kota Medan merasakan bahwa PKS bisa membantu sedikit ya tentang masalah ekonomi masyarakat kita. Dan memang itulah ketika logo PKS sudah berganti dengan warna oranye, warna pelayanan, maka kita konsisten tetap melayani rakyat dan masyarakat Kota Medan. Terima kasih Bapak Kasman atas informasinya. Pemirsa, saya akan juga
berbincang ataupun mewawancarai anggota DPR RI dari fraksi Partai PKS, Bapak Haji Hidayatullah SE. Berikut wawancaranya. Nah, harapannya tentu dengan kegiatan itu, pertama masyarakat merasa diperhatikan, sekaligus pada saat bersamaan kita juga menyampaikan kepada pemerintah bahwa masih ada masyarakat yang perlu diperhatikan, bahwa data-data yang selama ini dipakai oleh pemerintah masih perlu diperbaiki sehingga bantuan-bantuan dari pemerintah betul-betul tepat sasaran. Baik pemirsa, demikian laporan saya dari agenda kolaborasi sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan DPD Partai PKS Kota Medan pada hari ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Nofri Afandi, Khairil Adesandi, TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Pelantikan pengurus PPTSB Cabang Parsidomu Wilayah Sumut 1 periode 2022 sampai 2026 di Medan, Sumatera Utara satukan berbagai suku, ras, dan budaya dalam menjaga keutuhan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menjaga keutuhan Bhinneka Tunggal Ika dengan menyatukan berbagai suku, ras, dan budaya, Persaudaraan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru membentuk cabang Pertupuan Sinaga Dohot Boru Muslim di Medan, Sumatera Utara. Pembacaan doa bersama dan ayat suci Al-Quran sebagai tanda dimulainya acara pelantikan Persaudaraan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru, cabang kepengurusan Pertupuan Sinaga Dohot Boru Muslim Wilayah Sumut 1. Membangkitkan jiwa nasionalisme, para peserta pelantikan turut ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya dan ditutup dengan lagu Toga Sinaga. Ketua terpilih Pertupuan Sinaga Dohot Boru Muslim, Ismail Sinaga, secara resmi dilantik langsung oleh Sairon Sinaga selaku Ketua Persaudaraan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru Wilayah Sumut 1 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Sabtu kemarin. Parsidomu ini adalah pertupuan, artinya perkumpulan ya, dari Sinaga Dohot Boru Muslim ya, yang mana dalam hal ini adalah tempat kita menjalin silaturahmi ya. Diharapkan tentu melalui wadah ini semuanya kita yang sudah ada selama ini persatuan melalui marga Sinaga itu bisa lebih eksis lagi. Tentu perlu kami sampaikan bahwa opung kami dulu itu Sinaga itu satu. Di dalam perjalanannya bahwa Sinaga ini merantau atau berserak di seluruh maka muncullah Sinaga-Sinaga yang melakukan berbeda-beda budaya. Pertama ada budaya Toba, ada budaya Simalungun, ada budaya Karo, ada Dairi, ada macam-macam. Nah, dalam kaitannya ini, seperti yang disampaikan oleh ketua yang baru dilantik tadi, ada sekat-sekat. Jadi kita bentuk ini bersama-sama adalah untuk menghilangkan sekat-sekat ini. Pengurus Persaudaraan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru cabang Pertupuan Sinaga Dohot Boru Muslim periode 2022 sampai 2026 menetapkan M. Ismail Sinaga sebagai ketua, Harjoko Sinaga sekretaris, dan Hasrul Sinaga sebagai bendahara. Dari Medan, tim TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Wiraland launching hunian tipe Kenzo berkonsep work from home. Hunian tipe Kenzo ini sangat cocok untuk kalangan profesional yang berkarir dan berumah tangga dalam satu tempat tinggal. Wiraland launching rumah tipe terbaru di Komplek Givenchy One, Jalan Gaperta Ujung, Medan Helvetia, Sumatera Utara, Minggu 10 Desember 2022.
Hunian tipe Kenzo dengan konsep work from home merupakan konsep hunian tipe terbaru dan sangat cocok untuk profesional yang berkarir dan berumah tangga dalam satu tempat tinggal. Rumah tipe Kenzo terdiri dari 3 lantai, dibagi zonasi ruang terpisah berdasarkan fungsinya, produktif, hobby room, family room, dan private room. Selain itu, desain rumah Kenzo berkonsep modern, minimalis, dan klasik, memiliki luas tanah 7 x 13,5 meter dengan luas bangunan 220 meter. Melalui tagline The Living of Now, hunian tipe Kenzo sangat relevan dengan kebutuhan penghuni zaman now, serta praktis dan instan. Kita hari ini lagi peresmian rumah contoh, salah satu klaster terbaru dari Givenchy One, yaitu tipe Kenzo. Di mana perumahan ini kita konsep dengan tagline The Living of Now, dengan konsep rumah 3 lantai, di mana setiap lantai memiliki fungsinya berbeda. Ada lantai 1 sebagai untuk productive room, kerja dari rumah, lantai 2 untuk ruang keluarga, dan lantai 3 untuk ruang pribadi. Jadi kami berharap konsep perumahan yang kita hadirkan itu bisa diterima oleh masyarakat, dan semoga Bapak Ibu sekalian masyarakat bisa mendapatkan rumah sesuai dengan kebutuhannya. Bagi para kaula muda yang berkarir dan penuh dengan jadwal pekerjaan, tidak perlu khawatir. Hunian tipe Kenzo dapat dilihat dengan mengakses website resmi di www.givenchyone.com. Untuk yang ingin melihat langsung rumah contoh tipe Kenzo, bisa datang ke Komplek Perumahan Givenchy One, Jalan Gaperta Ujung, Medan Helvetia, Sumatera Utara, atau bisa menghubungi nomor hotline 0853 7300 8800. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Mall MPL Club Sport and Music, distributor terbesar pakaian olahraga lifting di Medan, Sumatera Utara, menjadi mall terbesar perlengkapan olahraga dan musik. Mall MPL Sport and Music distributor siapkan hadiah utama berupa 10 unit sepeda motor kepada pelanggan setia. Mall MPL Sport and Music merupakan mall sport dan musik terbesar terlengkap di Kota Medan, berada di Jalan Barus nomor 2B Medan, Sumatera Utara. Sebagai distributor terbesar dan terlengkap, Mall MPL Sport and Music menyediakan pakaian olahraga, celana training, pakaian gerak jalan, jaket olahraga, perlengkapan sepak bola, perlengkapan futsal, volley, badminton, meja pingpong, home gym, dan perlengkapan musik. Pada masing-masing lantai dilengkapi dengan kebutuhan perlengkapan sport dan music lifting. Pada lantai 1 tersedia pakaian olahraga lifting, seperti baju dan celana training olahraga, baju batik, dan tersedia pemasangan senar raket badminton menggunakan alat yang canggih dan cepat. Perlengkapan lainnya juga tersedia pada lantai 2. Pada lantai ini tersedia perlengkapan renang lifting dan perlengkapan sepeda. Untuk lantai 3 tersedia perlengkapan sepak bola lifting seperti sepatu spek dan ortusik. Untuk kebutuhan perlengkapan badminton, racket lifting, victor, tenis, trofi, meja pingpong lifting, dumbbell, tas raket, home gym ball. Para pecinta musik atau seniman dapat melengkapi kebutuhannya di lantai 5 yang sudah disediakan terlengkap dan berkualitas. Tunggu apa lagi? Berbelanja dan mendapat undian pasti sangat menyenangkan. Mall MPL Club Sport and Music menyiapkan hadiah 10 unit sepeda motor, kulkas, mesin cuci, TV, serta sepeda gunung dan lainnya akan diundi pada setiap akhir tahun. Mall MPL Sport dan Music buka setiap hari pada pukul 8 pagi dari hari Senin sampai Sabtu. Pada hari Minggu, mall buka pada pukul 8.30 pagi sampai pukul 5 sore. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan.
Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Jaga kebinekaan dan untuk mewujudkan kepedulian terhadap budaya dan suku di Indonesia, Kamis siang ratusan pelajar Santo Mikael mengadakan kegiatan Natal bersama dengan tema Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Kegiatan keagamaan dalam memeriahkan perayaan Natal yang dilaksanakan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan berada di kawasan Jalan Komodo Laut Yosudarso, kilometer 16 Simpang Kantor, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Dalam kegiatan kebaktian Natal, terlihat ratusan pelajar dari Yayasan Pendidikan Santo Mikael mengenakan berbagai jenis baju adat dari Sabang sampai Merauke, terlihat larut dalam doa dipimpin oleh Pendeta Fernando Sibarani. Lewat hari keagamaan di tahun 2022 ini, bertema Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang dan melalui Natal ini untuk menunjukkan sikap damai sukacita dan menanamkan sikap kebinekaan yang diajarkan di usia dini. Selain kegiatan keagamaan, para pelajar juga menampilkan berbagai tarian dari berbagai suku dan budaya dapat menghibur membuat suasana semakin meriah. Ada tema kita Unity Diversity, yang artinya Bhinneka Tunggal Ika. Kami mau menanamkan rasa cinta kepada tanah air, kepada budaya, kepada suku bangsa sejak dini kepada anak-anak. Kami mau melahirkan anak-anak yang memiliki jiwa nasionalisme sejak dini sehingga nanti mereka kokoh menghadapi lapangan pekerjaan dan banyak hal di luar sana setelah mereka meninggalkan sekolah dasar. Nah, adapun rangkaiannya yang kami sudah susun mulai dari ibadah Natalnya yang diisi dengan berbagai acara. Kemudian kita juga menghadirkan pengkhotbah dari MCTC Medan, pelayanan anak-anak. Dan nanti ada acara hiburannya Pak yang diisi dari tingkat KM, TK sampai dengan tingkat SD Santo Michael. Yang pasti semua acara itu mengajak bangsa Indonesia khususnya anak-anak usia dini untuk menghargai perbedaan-perbedaan suku bangsa, bahasa, atau ras yang saat ini atau yang sering kita dengarkan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Pemerintah Desa Pardomuan Janji Angkola mengadakan pelatihan pembuatan pupuk organik bagi seluruh kelompok tani yang ada di desa tersebut sebagai upaya meningkatkan SDM dan ekonomi masyarakat kelompok tani. Sebagai upaya meningkatkan keterampilan kelompok tani, pemerintah Desa Pardomuan Janji Angkola mengadakan pelatihan pembuatan pupuk organik bagi seluruh kelompok tani yang ada di Desa Pardomuan Janji Angkola, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara pada Selasa 6 Desember lalu. Kepala Desa Pardomuan Janji Angkola, Franky SM Sitompul mengatakan bahwa pelatihan yang memanfaatkan dana desa tersebut bertujuan untuk memberdayakan keterampilan petani dalam memaksimalkan limbah organik menjadi pupuk dan mengajak petani agar tidak bergantung pada pupuk kimia, sehingga dapat mengantisipasi kelangkaan pupuk di pasaran. Camat Purbatua, Ade Hari Situmorang sangat mendukung kegiatan ini karena sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan serta diharapkan mampu menambah perekonomian masyarakat kelompok tani. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Renol Sitompul dan seluruh penyuluh pertanian lapangan melatih para kelompok tani bagaimana cara pembuatan pupuk organik padat maupun cair serta mensosialisasikan pertanian berkelanjutan. Dari Tapanuli Utara, tim TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan.
Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Ancaman resesi ekonomi 2023 tidak menyurutkan niat para entrepreneur bidang kuliner untuk mengembangkan usahanya, sehingga bisnis Ramenya kaya cita rasa dengan pedasnya yang menggoyang lidah. Harga terjangkau menjadi incaran penikmat kuliner dan bahkan pengunjung rela antre demi menikmati mie ini. Berlokasi di pusat keramaian, mie ramen menjadi makanan populer dan diminati masyarakat khususnya di Kota Medan. Meningkatnya minat masyarakat penikmat ramen menyediakan hidangan mie dengan cita rasa khas kaldu berbasis daging, ikan, ayam, seafood, dan berbagai suguhan topping lainnya. Restoran kuliner ramen yang di Kota Medan ini merupakan cabang ke-59 di Indonesia, memiliki sertifikat halal sehingga aman untuk dikonsumsi dengan harga yang terjangkau dan cocok untuk semua kalangan. Untuk menyantap ramen ini, penikmat kuliner dapat memesan bentuk mie keriting ataupun lurus dengan tambahan sambal bawang bagi pecinta rasa pedas. Anda juga dimanjakan dengan suasana modern, yaitu nuansa identik negeri matahari terbit, membuat pecinta kuliner menyantap hidangan lebih nikmat dan nyaman. Penikmat kuliner mengatakan menu ramen yang viral di media sosial ternyata memiliki cita rasa yang gurih dan cocok di lidah. Ini kan baru pembukaan yang pertama, tapi kalau di Jakarta, ketika kita berlibur ke Jakarta atau tempat lain sudah sering. Kalau dari rasa kualitasnya gimana? Ya enak, pasti enak dan harganya juga terjangkau lah. Ini outlet kita yang ke-59, kita buka di Kota Medan. Ada rencana lagi nggak? Ada, kita akan rencana buka di 2 mall lagi, nanti akan ada di Medan Fair sama di Center Point. Menu utamanya gimana Pak? Menu utamanya adalah ramen, gitu. Jadi kita sebenarnya jual menunya banyak, ada ramen dan juga ada donburi, itu ada sejenis nasi, tapi menu utama kita adalah ramen. Dalam kurun waktu 4 tahun, gerai Ramenya berhasil membuka 59 cabang terbesar di Indonesia dan optimis untuk bangkit menjalankan bisnis kuliner di tengah ancaman resesi ekonomi. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Komitmen Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke Danau Toba, Sumatera Utara terus dilakukan dengan menggelar berbagai kegiatan atraksi budaya maupun pertunjukan musik dengan genre yang berbeda. Setelah sukses melakukan pertunjukan budaya dan musik dangdut di lokasi wisata Pantai Bebas Parapat, kali ini Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun menggelar pertunjukan band dengan genre anak-anak muda di lokasi Pantai Paris, Tigaras, Kecamatan Dolok Pardamaian, Kabupaten Simalungun pada Minggu 11 Desember 2022 kemarin. Pertunjukan band lokal kenamaan asal Siantar, Coconut Dancer, band Hayuara, hingga penampilan DJ mampu menyita perhatian para pengunjung yang sedang berwisata di Pantai Paris Tigaras. M. Fikri Nandi Damanik mengatakan dengan mengusung konsep panggung hiburan rakyat yang bertujuan untuk menghibur para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata yang ada di Simalungun dan mendukung industri pariwisata di Simalungun. Selain itu, berbagai event yang kontinu digelar di kawasan wisata Simalungun diharapkan dapat meningkatkan masa tinggal wisatawan selama berada di objek wisata yang ada di Simalungun. Yang pertama, terima kasih untuk Tigaras, ya, untuk kawasan Tigaras, terutama kepada Pantai Paris dan juga rekan-rekan yang ada di sini semua, ada Karang Taruna dan seluruh Popdarwis. Hari ini adalah bagian dari event Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Ini dengan tema Sandi Fandi, rangkaian dari Simalungun Berdendang. Ini bagian dari bentuk apresiasi Dinas Pariwisata kepada seluruh wisatawan dan dukungan kami terhadap seluruh pelaku usaha pariwisata di Simalungun untuk bisa lebih menggiatkan pariwisatanya dan mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Simalungun. Di tanggal 17 di minggu depan akan ada kegiatan refleksi budaya dan juga refleksi tahun 2022 supaya tahun 2023 lebih baik. Itu dilaksanakan tanggal 17 di kawasan Dolok Sipia, Parapat. Itu kita laksanakan mulai dari jam 19 malam sampai dengan selesai. Jangan kelewatan karena itu adalah bahagian dari kolaborasi kebudayaan, kemudian musik modern, dan juga refleksi kehidupan kita dari tahun 2022 menuju ke 2023. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One, mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara terus mengebut perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di beberapa daerah. Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiolan Sinaga, didampingi Kadis PU Bina Marga Kabupaten Simalungun, Hotbinson Damanik, ikut mendampingi Bupati dalam melakukan peninjauan pada Rabu 14 Desember kemarin. Pandemi COVID-19 berdampak pada pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan pemerintah Kabupaten Simalungun. Sejumlah kegiatan perbaikan dan pembangunan jalan terpaksa ditunda pelaksanaannya karena pembiayaannya dialihkan untuk penanganan COVID-19. Kondisi ini menyebabkan sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan pun sempat ditunda perbaikannya hingga beberapa tahun terakhir. Namun dengan berhasilnya pemerintah pusat dan daerah dalam menekan penularan virus COVID-19 berdampak pada pemulihan ekonomi secara menyeluruh di pusat hingga ke daerah sejak tahun 2021 hingga saat ini. Pemerintah Kabupaten Simalungun pun kemudian menjadikan pembangunan infrastruktur dan perbaikan jalan sebagai salah satu prioritas target pembangunan dalam upaya menggenjot pertumbuhan dan pemulihan ekonomi daerah. Terdapat beberapa program prioritas pembangunan dan perbaikan jalan yang dilakukan oleh Pemkab Simalungun. Di antaranya, program hibah jalan daerah KSPN Danau Toba di wilayah Pematang Sidamanik dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi jalan sepanjang 32,23 km dengan total anggaran 12,6 miliar rupiah. Selanjutnya, peningkatan jalan jurusan 3 Balata dan Bukit 1 di Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun menggelontorkan dana sebesar 10,5 miliar rupiah lebih, dan perbaikan jalan jurusan Simpang Gajah Poki, Sipolin di Kecamatan Purba dengan dana yang digelontorkan sebesar 6,4 miliar lebih. Ya, memang ini masih beberapa dari ruas jalan ini yang bisa kita benahi karena keterbatasan anggaran. Itu sekitar berapa kilo tadi ya? 3,8 kilometer. Harapan kita untuk tahun depan nanti akan kita buat mungkin skemanya seperti apa, karena kalau kita buat seperti ini anggarannya terlampau besar. Mungkin kita buat misalnya seperti cor beton misalnya sampai ke mana? Nagori Panembian. Ini ke Nagori Jorlang Hataran ya. Harapan kita tahun depan mudah-mudahan ya kita mempunyai kemampuan untuk penganggaran infrastruktur jalan khususnya. Pembangunan dan perbaikan jalan di wilayah ini diharapkan dapat mendukung sektor pertanian dan perkebunan dengan harapan dapat meningkatkan distribusi hasil pertanian dan perkebunan milik masyarakat. Yang terakhir, program peningkatan jalan jurusan Tambunrea, Huta 2 Sipolha, Kecamatan Pematang Sidamanik, merupakan program pemerintah pusat dalam pengembangan KSPN Danau Toba dengan mengucurkan anggaran sebesar 17,435 miliar rupiah lebih. Dengan terbangunnya jalan ini, maka konektivitas antar kawasan wisata di sepanjang pantai Danau Toba terintegritas dengan baik. Diharapkan akan mampu menarik minat investor
untuk berinvestasi dan akan tumbuh lokasi wisata baru di Kabupaten Simalungun. Inilah salah satu program pemerintah Kabupaten Simalungun dalam rangka penanganan infrastruktur. Ini ada sekitar hampir 9 kilo ini, mulai dari Sipolha sampai ke Tigaras, Tamburaya. Ya. Tentu daerah ini seperti yang kita lihat bersama-sama, ini merupakan suatu daerah pariwisata yang sangat besar ya peluangnya untuk bisa mendatangkan para wisatawan. Kita lihat ya, di pesisir pantai ini sungguh landai sekali. Jarang ditemukan di kawasan Danau Toba dengan kontur tanah selandai ini. Tentu ketika sudah ada jalan ini, saya kira sudah banyak nanti para investor tertarik yang bisa menanamkan investasinya di sini. Usai melakukan kunjungan dan sidak di lokasi perbaikan jalan di daerah Balata, Bupati Simalungun kemudian melanjutkan sidak guna melakukan pengecekan langsung perbaikan jalan di daerah Sipolha, Kecamatan Pematang Sidamanik. Saat ini sedang berada di ruas jalan Tambun Rea menuju Sipolha, di mana jalan ini dibangun dari sumber dana DAK tahun anggaran 2022. Jalan ini menghubungkan antar kota wisata yang ada di pesisir Danau Toba, menghubungkan wisata Tigaras dengan wisata yang ada di Sipolha. Gimana Pak tanggapan atas pembangunan jalan ini? Memang kalau sangat bagus. Tanggapan saya Pak, bagus jalan ini diperbaiki pemerintah. Bahwa kami dulu ini jalan kaki ke atas, jalan kaki ke Sipolha, jalan kaki ke Tigaras Tamburaya. Makanya kami berterima kasih Pak bahwa jalan ini dibangun oleh PU. Sangat bersyukur karena dulunya jalan ini kan memang jalan kurang bagus. Setelah dibagusi, betul-betul sangat bangga. Ini sebelumnya sudah berapa lama jalan ini rusak, Bu? Semenjak saya kecil sampai sekarang kurang lebih 20 tahun. Baru ini ada sentuhan dari pemerintah pembangunan seperti ini? Nah, secara umum kami masyarakat dari Urung Purba merasa berterima kasih kepada Bapak Bupati, mana selama ini jalan kami belum bisa dilalui kendaraan, sementara sekarang udah di aspal formik. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Simalungun RHS, Dinas PU dan begitu juga Dinas PU dan semua bidang ya yang membantu akan terlaksananya jalan kami ini. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Peringatan Hari Keluarga Nasional di Kota Pematang Siantar digelar di Lapangan Haji Adam Malik, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Acara tersebut berjalan sukses dan lancar. Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-29 tahun 2022 yang digelar pada Kamis 15 Desember 2022 di Lapangan Haji Adam Malik, Kota Pematang Siantar ini bertujuan guna menyosialisasikan kepada keluarga dalam membantu percepatan penurunan stunting. Wali Kota Pematang Siantar, Dr. Susanti Dewayani SPA dalam sambutannya mengatakan, fungsi keluarga adalah agama, sosial, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya, Susanti menyebutkan bahwa Kota Pematang Siantar menjadi urutan kedua terendah tingkat prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Utara, yaitu 15%. Ia berharap agar tahun-tahun berikutnya Kota Pematang Siantar dapat diturunkan di bawah 14%. Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Irzal mengatakan, stunting merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan secara tepat dan menyeluruh, sebab dampak yang ditimbulkan akan sangat merugikan pada tumbuh kembang anak.
kasih ya pertama kali kepada Ibu Wali Kota dengan visi misinya Siantar sehat, sejahtera berkualitas ya. Dalam rangka untuk pecahan stunting. Kita tahu bahwa angka stuntingnya di Siantar ini kan di angka 15%. Saya yakin dan percaya ini bisa di bawah 10% bisa yakin. Program stunting seperti yang disampaikan dari KPN Provinsi, kita adalah nomor 2 pada saat ini. Tentunya kita semua ada kerinduan untuk menjadi nomor 1. Karena bagaimanapun ini merupakan cara bagaimana kita supaya bisa menjadi generasi emas tersebut. Dan memang bagi kami itu tidak menjadi satu hal yang mustahil. Asal kita sadari semua komponen masyarakat dan dari program pemerintah ini semua kita bersama-sama menggerakkan, terutama masalah ekonomi. Sebenarnya tugas kita itu ada 2. Yang pertama itu di pencegahan dan di penurunan. Di pencegahan tahun depan kita akan lebih memperkuat pendampingan, baik pendampingan kepada calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui atau UPAS. Untuk itu tadi untuk pencegahan. Selanjutnya kita tahun depan punya program namanya Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting. Peringatan Harganas juga diisi dengan senam massal yang juga diikuti Dr. Susanti. Penyerahan piagam penghargaan kepada Bapak Bunda Asuh Anak Stunting atau BAAS, penyerahan hadiah lomba PKK tingkat Kota Pematang Siantar, pemberian PIN emas kepada anggota TP PKK yang sudah mengabdi selama 20, 15, dan 10 tahun, serta dimeriahkan lucky draw dan pawai menggunakan BSA. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One, mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Wali Kota Pematang Siantar, Dr. Susanti Dewayani hadiri pelaksanaan pencanangan Kesatuan Gerakan PKK Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Pematang Siantar tahun 2022, sekaligus pengukuhan pengurus TPPKK Kota Pematang Siantar. Bertempat di lapangan parkir pariwisata Jalan Merdeka Kota Pematang Siantar, Wali Kota Pematang Siantar kukuhkan pelaksanaan pencanangan Kesatuan Gerak PKK sekaligus pengukuhan pengurus TPPKK Kota Pematang Siantar. Prosesi ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan Mars PKK yang dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan kepengurusan TPPKK Kota Pematang Siantar oleh Kadis Sosial Kota Pematang Siantar Pariaman Silain. Selanjutnya Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani kemudian mengukuhkan kepengurusan TPPKK Kota Pematang Siantar periode 2022 sampai 2027. Usai pengukuhan kepengurusan TPPKK Kota Pematang Siantar, selanjutnya Ketua TPPKK Kota Pematang Siantar, Kusma Erizal Ginting SH juga mengukuhkan kepengurusan Ketua TPPKK Kecamatan Sekota Pematang Siantar. Dalam arahannya, Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani mengatakan, gerakan PKK sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, sumber daya manusia, dan menanggulangi kemiskinan dan mengedepankan angka pertumbuhan penduduk. Selanjutnya Susanti menambahkan bahwa kiprah PKK di lingkungan masyarakat juga menjadi ikon civil society dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan menjadi lebih berdampak efektivitasnya dengan adanya kader PKK yang menjangkau sampai ke tingkat kelurahan. Setelah adanya pengurus ataupun pelantikan dari tim penggerak PKK Kota Pematang Siantar, tentunya semua kegiatan menjadi terfokus, terutama di sini adalah programnya untuk bagaimana membangun sebuah keluarga yang kuat, sebuah keluarga yang kuat dari direncanakan jumlah keluarga, kemudian dicerdaskan, kemudian pendidikan dasar, karena sebuah keluarga adalah merupakan sandaran bagi pembangunan bangsa dan negara, sandaran untuk mewujudkan Indonesia kuat dan tangguh.
Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Pematang Siantar, Kusna Rizal Ginting mengatakan, program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana merupakan program nasional yang harus terus digalakkan. Kami sejak bulan wali kota pada hari ini, tentunya program kami bukan berharap bagi kami sudah punya target tentang bagaimana menggerakkan PKK kesatuan komunitas yang paling kecil, yaitu rumah tangga, dan rumah tangga ini akan kita sentuh meningkatkan kesejahteraan tentunya dengan personil yang rasakan. Tadi saya berharap banyak kami bisa mengangkat keluarga-keluarga menjadi bagian daripada masyarakat Kota Pematang Siantar, dan kita berharap masyarakat Kota Siantar akan sehat, sejahtera, dan berkualitas seperti visi-misi Bupati. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Badan Koordinasi Penanaman Modal RI bersama International Business Association atau IBA menggelar penandatanganan nota kesepahaman atau kerjasama dalam rangka meningkatkan kerjasama guna menarik investor dari luar negeri. Penandatanganan kerjasama atau nota kesepahaman antara Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia atau BKPM-RI dengan International Business Association atau IBA digelar di ruang rapat Pontianak lantai 3 Gedung BKPM-RI Jakarta Pusat. Dalam acara ini turut hadir sejumlah jajaran dan staf bidang kerjasama penanaman modal BKPM-RI dan sejumlah pengurus International Business Association atau IBA. Kerjasama ini ditandatangani oleh Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Riyadno dan Ketua Umum IBA Shanshan. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin kerjasama mencari investor supaya nantinya semakin banyak investasi yang mungkin datang di Indonesia dengan harapan target realisasi investasi yang semakin tinggi dapat tercapai. Target realisasi investasi tahun ini sekitar 1,2 triliun rupiah. Sementara target realisasi investasi sudah naik sekitar 1,4 triliun rupiah. Ini salah satu upaya dari pemerintah, dari Kementerian Investasi dalam rangka untuk menjalin kerjasama seluas-luasnya. Yang tidak lain tidak bukan adalah tujuannya untuk bisa mencari investor supaya nantinya semakin banyak investasi asing yang datang ke Indonesia dalam rangka untuk supaya target realisasi investasi yang semakin tinggi ini yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden, misalnya tahun ini 1.200 triliun, tahun depan itu 1.500 triliun bisa tercapai. Program jangka pendek yang sudah terrealisasi itu pusat promosi terpadu di Batam, dan jangka panjangnya akan ada di Indo Investment Center di Bintan yang akan menjadi pusat promosi investasi terbesar bagi daerah-daerah dalam 38 provinsi. Jadi arti penting MOU ini adalah sebuah legitimasi baik bagi pemerintah, daerah maupun investasi luar negeri dari Kementerian Investasi kepada IBA. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan kecintaan kepada masyarakat, Kodim 0317 TBK peringati Hari Juang TNI AD ke-77 dengan menggelar bakti sosial, donor darah, dan sunatan massal. Sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa, serta hadirnya TNI bersama rakyat,
Kodim 0317 TBK menggelar bakti sosial, donor darah dan sunatan massal untuk masyarakat Karimun. Donor darah yang dilaksanakan diikuti sebanyak 70 orang prajurit TNI AD, Polri, serta Ormas dan OKP. Tidak hanya itu, Kodim juga mengadakan sunatan massal kepada 50 orang anak di Karimun. Bakti sosial ini merupakan hadiah bagi masyarakat Karimun dalam rangka memperingati Hari Juang atau Hari Lahir TNI AD ke-77 tahun, serta bukti hadirnya TNI di tengah-tengah masyarakat Karimun sebagai bentuk pengabdian. Di mana kita ada beberapa banyak kegiatan Pak dalam bidang sosial, khususnya yang kita laksanakan hari ini adalah sunatan massal dengan donor darah. Selanjutnya nanti siang juga kita ada kegiatan memberikan sumbangan kepada anak-anak yatim. Kemarin kita rencanakan 30 anak-anak Pak, namun banyak dari peminat anak-anak Pak, hingga saat ini ada berjumlah 45 orang anak-anak Pak untuk yang disunat. Bakti sosial yang dilaksanakan bekerja sama dengan PMI Karimun serta melibatkan tim medis dari Dinas Kesehatan Karimun, juga tim medis dari TNI AD. Nantinya darah yang terkumpul diserahkan ke Bank Darah Karimun jika ada masyarakat yang membutuhkan. Sangat kami mengapresiasi kegiatan ini. Apa yang saja disampaikan Komandan tadi, kami tetap mendukung ya sepenuhnya kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang jadi niat baik dan DIM 0317 ini kita akan akomodir sebaik-baiknya. Dari Karimun, Jupri TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Penyuluh Agama Islam Kota Medan menggelar Jambore Majelis Taklim tingkat kecamatan. Peserta Jambore Majelis Taklim terbaik nantinya akan mengikuti seleksi tingkat Kementerian Agama di Medan, Sumatera Utara. Penyuluh Agama Islam Kota Medan menggelar acara Jambore Majelis Taklim tingkat kecamatan Kota Medan di Masjid Al-Ikhlas Jalan Madio Santoso Medan, Sumatera Utara, Kamis 15 Desember 2022. Jambore Majelis Taklim yang diprakarsai oleh penyuluh agama Islam diikuti oleh 3 kecamatan, yakni Kecamatan Medan Tembung, Medan Perjuangan, dan Medan Timur. Para peserta dari 3 kecamatan turut meramaikan kegiatan seperti pidato, bila jenazah, Hafiz Juz 30, cerdas cermat, fashion show, dan masakan halal. Terlihat dari masing-masing panitia acara Jambore Majelis Taklim turut menilai keahlian dan kebolehan para peserta dalam menguasai materi dari masing-masing perlombaan. Salah satu petugas penyuluhan dari Medan Perjuangan yang juga sebagai Dewan Juri Lomba berpidato, Ahmad Supriyadi mengatakan, kegiatan Jambore digelar sebagai ajang latihan dan mampu melahirkan bibit unggul Majelis Taklim yang menguasai ilmu agama Islam. Jadi ini bagi 3 kecamatan ini masih hal yang baru, dan ini memang kita cetuskan, kita buat supaya kedepannya bisa berlanjut untuk menguatkan ukhuwah silaturahmi antara Majelis Taklim yang selama ini hanya berjalan di kecamatan masing-masing. Jadi kita upayakan bisa antar kecamatan pun berjalin dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari panitia bersama Jambore Majelis Taklim 3 kecamatan, Medan Tembung, Medan Perjuangan, dan Medan Timur. Pada kesempatan ini bersama-sama mengadakan seleksi dari seluruh Majelis Taklim yang ada di 3 kecamatan untuk bisa menjadi utusan-utusan di Jambore Majelis Taklim tingkat Kota Medan yang akan datang. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima,
Pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Komunitas Medan The Kitchen of Asia atau Mentai berkolaborasi bersama pemerintah Kota Medan menggelar festival kuliner. Dalam festival ini diikuti sebanyak 102 pelaku usaha mikro kecil menengah. Festival kuliner digelar para pelaku usaha mikro kecil menengah Kota Medan yang tergabung dalam Medan The Kitchen of Asia atau Mentai mendapat dukungan penuh dan apresiasi dari pemerintah Kota Medan. Festival dilaksanakan mulai Sabtu tanggal 10 sampai Minggu 18 Desember dan berlangsung di depan kolam renang Selayang, Jalan Dr. Mansur Medan. Kegiatan ini diikuti sebanyak 102 pelaku UMKM untuk meramaikan kegiatan tersebut. Pembukaan festival ditandai penekanan tombol oleh Kadis Koperasi dan UKM Kota Medan, Beni Iskandar bersama Ketua Umum Mentai, Fahreza Safrimal, Ketua Panitia Festival Kuliner M.E. Ginting, perwakilan Dinas Pariwisata Kota Medan, serta unsur Forkopimda Kota Medan. Terlaksananya festival kuliner bertujuan untuk membangkitkan kekuatan sektor pariwisata dan ekonomi bagi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM di Kota Medan, sehingga ajang festival ini dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat dan bisa menjadi daya tarik wisatawan yang datang ke Kota Medan. Daripada organisasi Mentai yang harus bergerak dan berjalan kepada kecamatan-kecamatan lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat dan mendukung perekonomian yang ada di Kota Medan. Ini berjudul Medan The Kitchen of Asia yang lokasinya ada di kolam renang Medan Selayang. Dan pada hari ini semua perkumpulan UMKM hadir di Mentai berjumlah 102 peserta UMKM. Selain menyuguhkan ratusan macam kuliner, festival nantinya juga akan dimeriahkan dan ditutup dengan acara nonton bareng final Piala Dunia 2022 bersama Wali Kota Medan Bobi Nasution. Dari Medan, Fahmi TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Genap 1 tahun berdiri, TBT Skincare bagi-bagi reward kepada reseller se-Sumatera Utara. Pemberian reward ini merupakan capaian reseller yang berhasil memaksimalkan poin dan meningkatkan penjualan produk. Berdiri pada tahun 2021 dan telah mendapatkan izin BPOM, kini TBT Skincare genap berumur 1 tahun dan berkembang pesat ke seluruh Indonesia dengan menghadirkan bermacam produk untuk menjawab kebutuhan wanita dalam hal kecantikan. Saat ini, sebanyak ratusan ribu produk TBT Skincare sudah laris terjual ke seluruh wilayah Indonesia hingga ke mancanegara. Melalui momen perayaan 1 tahun, TBT Skincare mengapresiasi atas capaian para reseller di Sumatera Utara dengan memberikan bermacam reward berupa puluhan gram emas, handphone, 1 unit sepeda motor hingga 1 unit mobil. Alia Sihombing selaku owner TBT Skincare mengatakan, dengan reward yang didapatkan hari ini, ia berharap agar reseller terus meningkatkan penjualannya dan TBT Skincare bisa berkembang dan memberikan produk-produk terbaru kepada masyarakat dan membuka lapangan kerja bagi ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa. Penyerahan reward dari hasil penjualan reseller kita untuk produk TBT Skincare. Jadi yang hadir hari ini itu semua adalah mereka yang mendapatkan reward atas pencapaian penjualan selama setahun dan sekaligus juga untuk anniversary ya. Harapannya sih ke depannya yang pasti kita bisa menciptakan produk-produk yang lebih bagus dan bermanfaat ya buat masyarakat Indonesia, dan juga kita juga bisa membuka lapangan kerja untuk
ibu rumah tangga, anak-anak sekolah yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan, dan juga pastinya produk-produk kita juga akan kita launching lebih banyak lagi variannya. Diketahui saat ini TBT Skincare memiliki ribuan reseller di seluruh Indonesia. TBT Skincare juga memiliki 7 jenis produk wajah dan serum dengan harga terjangkau dan kualitas terbaik serta terdaftar BPOM. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmida Yauzar, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.